Ratusan warga bentrok dengan petugas dari tim terpadu saat melakukan pengukuran lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Tembakan gas air mata membuat warga kocar-kacir. Kerusuhan pecah usai ratusan orang memblokir jalan di ujung jembatan 4 Pulau Rempang, Batam. Pemblokiran jalan membuat tim terpadu yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Ditpam berusaha membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Selain itu, petugas juga menurunkan water cannon dan mobil barakuda untuk menghalau massa. Namun imbauan dari petugas tak dihiraukan warga, mengakibatkan aksi saling dorong tak bisa dielakkan. Bahkan sempat terjadi lemparan batu ke arah petugas. Akibat kericuhan, sejumlah pelajar yang berkumpul di halaman sekolah di samping lokasi kocar-kacir. Bahkan ada pelajar pingsan dan sesak nafas akibat menghirup asap dari tembakan gas air mata. Sebanyak 43 orang ditangkap aparat keamanan pasca kericuhan saat unjuk rasa warga menolak pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City di depan kantor Badan Pengusahaan atau BP Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin 11 September 2023. Terkait hal ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pemerintah dan masyarakat mengutamakan pendekatan dialogis agar suasana menjadi kondusif. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Tabana Bangun Selasa 12 September di Batam mengungkapkan, saat ini polisi menahan 43 orang yang diduga bertindak anarkis serta melawan petugas dalam aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam. Halo semuanya, pernah kebayang nggak suatu pagi pas kalian bangun tidur, lalu tiba-tiba ada ribuan aparat gabungan, polisi, TNI, dan juga Satpol PP datang ke kampung halaman kalian, bukan untuk melindungi, tapi untuk mengambil alih tanah kalian yang diserahkannya kepada investor luar negeri. Tanah yang sudah kalian tinggali, kalian garap, tempat nenek moyang kalian dimakamkan, selama ratusan tahun kalian berada di sana. Dan ketika kalian protes, kalian justru terkena gas air mata. Bahkan anak-anak sekolah pun ikut terkena dampaknya. Ini bukan fiksi, ini benar-benar kenyataannya. Di Indonesia, di Pulau Rempang, Batam tahun 2023, yang hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan. Halo semuanya, saya Rizky Purnama Sidik, mahasiswa hukum yang sedang mendalami hukum lingkungan. Dalam video ini, saya tidak hanya ingin menceritakan konflik Rempang saja, tetapi juga mengulasnya dari sudut pandang hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut saya, kasus Rempang ini menjadi salah satu cerminan paling nyata bahwa hukum lingkungan kita masih memiliki banyak celah yang perlu kita perbaiki bersama. Jadi, tetap simak sampai akhir karena pembahasan ini akan panjang, tapi sepadan untuk kita ikuti. Kita masuk kepada bagian kronologi. Kita mulai dari awal supaya kalian paham akan konteksnya. Pulau Rempang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pulau ini dihuni oleh masyarakat adat Melayu yang sudah tinggal di sana sejak sebelum Indonesia merdeka. Terdapat 16 kampung tua yang diakui memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Adapun timeline kasus Rempang, pada tahun 2001 sampai 2002, pemerintah memberikan hak guna lahan di Pulau Rempang kepada pihak swasta. Adapun pada tahun 2023, di Pulau Rempang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, Rempang Eco City namanya, dengan target investasi USD 11,5 miliar. Pada Agustus tahun 2023, PT MEG dan BP Batam mulai melakukan pematokan lahan. Warga mulai melakukan bentuk penolakan. Pada tanggal 7 September 2023 terjadi bentrokan besar, lebih dari 1.000 personel aparat dikerahkan, gas air mata ditembakkan hingga ke pemukiman dan juga sekolah. Pada tanggal 11 September 2023, ribuan warga Melayu melakukan aksi unjuk rasa ke kantor BP Batam. Sebanyak 43 ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 16 September 2023, Komnas HAM melakukan investigasi dan menemukan selongsong gas air mata di atap sekolah. Pada tahun 2024, konflik masih berlanjut. Sebanyak 850 kepala keluarga terdampak regulasi tahap pertama. Pada tanggal 18 Desember 2024, terjadi penyerangan oleh oknum PT MEG ke posko warga, mengakibatkan 8 warga luka-luka. Adapun pengertian pengerusakan dan pencemaran lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut. Oke, sekarang kita akan masuk ke substansi hukum. Ada dua konsep yang penting perlu kita pahami. Yang pertama, apa itu pengerusakan lingkungan?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 16, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam kasus Rempang, pengerusakan dapat dilihat dari 3 bentuk nyata. Yang pertama, adanya pergusuran ekosistem. Konversi sekitar 7.572 hektar lahan, termasuk hutan mangrove dan kawasan pesisir menjadi kawasan industri skala besar. Yang kedua, adanya deforestasi. Pembukaan lahan secara masif tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem lokal. Yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati, habitat satwa liar dan ekosistem pesisir yang telah terjaga selama ratusan tahun berpotensi musnah. Yang kedua, apa itu pencemaran lingkungan? Pasal 1 Angka 14 dalam undang-undang yang sama mendefinisikan pencemaran sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan tersebut. Dalam konteks Rempang, pencemaran dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, adanya penggunaan gas air mata oleh aparat di area pemukiman dan sekolah yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran udara dan berdampak langsung kepada kesehatan warga termasuk juga anak-anak. Yang kedua, adanya proyek industri skala besar yang berpotensi mencemari air laut dan tanah di kawasan pesisir tersebut. Yang ketiga, adanya limbah konstruksi yang menjadi ancaman nyata bagi ekosistem laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan nelayan lokal di sana. Yang perlu menjadi perhatian serius adalah ketika kampung tua dihancurkan, yang hilang bukan pohon dan tanahnya saja. Yang ikut hilang adalah identitas, budaya dan juga warisannya. Dalam perspektif hukum lingkungan modern, hal-hal tersebut juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam lingkungan hidup itu sendiri. Sekarang kita akan masuk kepada bagian yang paling penting, yaitu permasalahan hukum. Kita akan membedah kasus ini dari 3 aspek hukum. Yang pertama yaitu aspek hukum administrasi. Dari sisi administrasi terdapat sejumlah dugaan pelanggaran prosedural yang cukup serius. Yang pertama yaitu adanya soal AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan untuk memiliki AMDAL. Pertanyaan kritisnya, apakah AMDAL Rempang ekosistem sudah disusun secara komprehensif? Apakah masyarakat terdampak benar-benar dilibatkan dalam prosesnya? Faktanya, WALHI Riau menyatakan bahwa aspirasi masyarakat tidak didengar dan proses konsultasi publik dinilai cacat secara prosedural. Kalau ini benar, maka AMDAL tersebut berpotensi bermasalah secara hukum. Yang kedua yaitu soal izin lingkungan. Pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap usaha yang wajib AMDAL juga wajib memiliki izin lingkungan. Izin ini bukan sekedar formalitas, harus memuat perlindungan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat adat yang terdampak langsung. Jika aspek ini diabaikan, maka izin tersebut bisa dipersoalkan secara hukum. Yang ketiga, yaitu pengabaian kewajiban negara. BP Batam sebagai representasi negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proyek pembangunan tidak melanggar hak konstitusional warganya. Pemaksaan relokasi tanpa adanya free, prior, and informed consent, yaitu persetujuan bebas, didahulukan dan juga terinformasi, dapat dikategorikan sebagai cacat administrasi. Ini bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal legitimasi kebijakan. Adapun aspek yang kedua yaitu aspek hukum perdata. Dari perspektif hukum perdata, warga Rempang memiliki dasar yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan. Yang pertama yaitu gugatan ganti rugi. Pada pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti ruginya. Dalam konteks ini, kerugian warga bisa mencakup hilangnya tempat tinggal, hilangnya mata pencaharian, dampak kesehatan akibat gas air mata. Semua ini merupakan kerugian yang nyata yang dapat diklaim secara hukum. Yang kedua, adanya citizen lawsuit, yang mana pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pasal ini membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok demi kepentingan lingkungan hidup. Ini adalah instrumen yang sangat kuat karena memungkinkan warga tidak hanya menuntut untuk dirinya sendiri, tetapi juga atas nama kepentingan publik dan juga lingkungan. Yang ketiga, adanya tanggung jawab mutlak.
yaitu strict liability pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dalam kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan tertentu. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ini adalah prinsip hukum modern yang bertujuan melindungi korban, terutama ketika pembuktian kesalahan sulit dilakukan. Aspek yang terakhir yaitu aspek hukum pidana. Ini adalah aspek yang paling tajam karena menyangkut sanksi pidana. Pasal-pasal kunci dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 98 sengaja melampaui baku mutu lingkungan. Penjara 3-10 tahun tambah denda 3-10 miliar. Pasal 99 karena kelalaian menyebabkan pencemaran. Penjara 1-3 tahun plus denda 1-3 miliar. Pasal 109 menjalankan usaha tanpa AMDAL, UKL ataupun UPL, penjara 1-3 tahun plus denda 1-3 miliar. Pasal 66 ini yang paling krusial. Setiap orang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Disinilah letak ironi terbesarnya dalam kasus Rempang. Justru warga yang memperjuangkan ruang hidup mereka yang dikriminalisasi. Sebanyak 43 orang ditetapkan sebagai tersangka pasca aksi demonstrasi 11 September 2023. Kalau kita merujuk pada pasal 66, kondisi ini jelas menimbulkan pertanyaan serius. Apakah hukum benar-benar ditegakkan atau justru malah dibelokkan? Ini bukan hanya soal konflik lahan, ini soal bagaimana hukum diterapkan dan kepada siapa hukum itu berpihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip penyelesaian sengketa. Terdapat dua bentuk penyelesaian. Penyelesaian yang pertama yaitu penyelesaian litigasi, yaitu melalui pengadilan. Litigasi berarti penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 khususnya pasal 84-93. Mekanisme ini diatur secara cukup komprehensif, meliputi 1. Gugatan perdata terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang kedua adanya citizen lawsuit, yaitu gugatan atas nama kepentingan umum terhadap negara yang dianggap lalai dalam melindungi lingkungan hidupnya. Yang ketiga adanya class action, yakni gugatan perwakilan kelompok dari masyarakat terdampak seperti ribuan warga Rempang. Yang keempat adanya tuntutan pidana. Terdapat pejabat atau korporasi yang terbukti secara sengaja melakukan perusakan lingkungan. Dalam kasus Rempang, warga didampingi oleh WALHI dan YLBHI telah menempuh beberapa langkah litigasi. Namun, hasil yang diperoleh sejauh ini masih belum optimal, antara lain karena kuatnya tekanan politik yang mengiringi proyek strategis nasional tersebut. Penyelesaian kedua yaitu penyelesaian non-litigasi, yaitu di luar pengadilan. Selain melalui pengadilan penyelesaian, sengketa lingkungan juga dapat ditempuh di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 85-86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan beberapa mekanisme berikut. Yang pertama adanya mediasi, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi dialog antara warga negara BP Batam dan juga PT MEG. Pendekatan ini cenderung lebih cepat dan dapat menjaga hubungan sosial. Yang kedua adanya negosiasi, perundingan langsung antara pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih mengakomodasi kepentingan semua pihak, terutama masyarakat yang terdampak. Yang ketiga adanya arbitrase lingkungan, penyelesaian melalui lembaga arbitrase dengan dukungan ahli lingkungan independen. Yang keempat, yang terakhir adalah pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dugaan maladministrasi oleh instansi pemerintah seperti BP Batam. Sejak September tahun 2023, Komnas HAM telah merekomendasikan pendekatan dialog bermakna sebagai solusi konflik Rempang. Namun hingga akhir 2024, dialog yang benar-benar setara antara negara dan warga belum juga terwujud. Pertanyaannya, kenapa? Karena penyelesaian non-litigasi tidak hanya soal mekanisme saja, tetapi juga membutuhkan kemauan political will dari pemerintahnya. Dan di titik inilah terlihat salah satu kelemahan mendasar dalam sistem kita ketika jalur damai tersedia tetapi tidak dijalankan secara sungguh-sungguh. Teman-teman, ada satu hal yang penting yang sering terlewat dalam pembahasan hukum lingkungan, yaitu adanya peran aktif masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 khususnya pasal 70 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama serta seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya masyarakat bukan sekedar objek kebijakan, tapi subjek yang punya posisi penting dalam menjaga lingkungan itu.
Bentuk peran serta itu mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengawasan sosial. Masyarakat berhak memantau, melaporkan, dan mempertanyakan setiap kebijakan ataupun aktivitas yang berdampak pada lingkungan mereka. Dalam konteks Rempang, keberadaan posko pemantauan yang didirikan oleh warga merupakan contoh nyata pelaksanaan hak ini. Yang kedua, adanya penyampaian saran dan pendapat. Pasal 70 ayat 2 memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat, usul keberatan hingga pengaduan kepada pihak dan yang berwenang. Ini adalah bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap kebijakan lingkungan. Yang ketiga, adanya partisipasi dalam AMDAL. Masyarakat terdampak wajib dilibatkan dalam proses AMDAL. Ini bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya. Yang keempat, perlindungan perjuangan lingkungan. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan jaminan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Disinilah letak ironinya. Yang perlu kita kritisi dalam kasus Rempang justru peran serta masyarakatnya seharusnya dilindungi, malah berujung pada kriminalisasi. Warga yang bersuara dan memperjuangkan ruang hidupnya justru dihadapkan pada proses hukum. Ini bukan sekedar masalah prosedur, ini adalah pembalikan logika hukum lingkungan. Ketika partisipasi publik dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai hak mereka, maka ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam penegakan hukum kita. Dan ini adalah hal yang perlu kita sadari, sekaligus kita kawal bersama. Selanjutnya, mari kita bedah kasus Rempang dengan kacamata asas-asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di sini kita bisa melihat bukan hanya apa yang terjadi, tapi apakah arah kebijakan itu masih selaras dengan prinsip dasar hukum lingkungan. Yang pertama, adanya asas tanggung jawab negara, wajib menjamin kesejahteraan rakyat dan hak atas lingkungan yang sehat. Di Rempang muncul indikasi ketidaksesuaian karena warga justru terdampak kebijakan relokasi. Yang kedua, adanya asas kelestarian dan keberlanjutan. Pembangunan harus menjaga kepentingan generasi sekarang dan juga yang akan mendatang. Di Rempang, proyek industri berpotensi mengorbankan ekosistem jangka panjangnya. Yang ketiga yaitu asas partisipatif. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusannya. Di Rempang, partisipasi warga dinilai belum berjalan secara optimal. Yang keempat, adanya asas keadilan manfaat dan beban pembangunan harus dibagi secara adil. Di Rempang muncul ketimpangan antara kepentingan investasi dan juga hak warga lokal. Yang kelima, ada yang asas ekoregion, harus memperhatikan ekosistem dan kearifan lokalnya. Di Rempang, karakter pesisir dan juga budaya Melayu berpotensi terabaikan. Yang keenam, asas kehati-hatian, harus ada kehati-hatian sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar. Di Rempang muncul pertanyaan soal kelengkapan kajian dampaknya. Yang ketujuh yaitu asas pencegahan prioritas pada pencegahan kerusakan di lingkungan. Di Rempang, langkah pencegahan dinilai belum maksimal. Yang ke-8, adanya asas akuntabilitas kebijakan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Rempang, transparansi dampak lingkungan dan sosial masih dipertanyakan. Yang ke-9, asas polluter pays, perusak di lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan. Di Rempang, mekanisme tanggung jawab belum terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan hukum. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan kita kaitkan kepada kasus Rempang sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan wilayah dari pencemaran ataupun kerusakan, yang mana pada kasus Rempang belum tercapai. Yang kedua, adanya menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, yang mana pada kasus Rempang terganggu karena adanya insiden gas air mata dan juga korban luka. Yang ketiga, adanya keberlangsungan makhluk hidup dan juga ekosistemnya, yang mana pada kasus Rempang terancam. Yang keempat, adanya kelestarian fungsi lingkungan, yang mana pada kasus Rempang terancam karena konversi lahan besar-besaran. Yang kelima, adanya keserasian dan keseimbangan lingkungan, yang mana pada kasus Rempang belum terpenuhi. Yang keenam, perlindungan hak atas lingkungan yang baik, yang mana pada kasus Rempang dipertanyakan. Yang ketujuh, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, yang mana pada kasus Rempang belum optimal. Dan yang terakhir, yang ke-8, pembangunan keberlanjutan, yang mana pada kasus Rempang masih menjadi pertanyaan. Intinya, jika diukur dari tujuan dalam pasal 3, banyak indikator yang menunjukkan belum optimalnya pencapaian dalam kasus Rempang. Ini bukan semata-mata soal benar ataupun salahnya satu pihak, tetapi menunjukkan bahwa sistem perlindungan lingkungan kita masih perlu diperkuat agar benar-benar mampu melindungi manusia sekaligus lingkungannya.
Teman-teman, saya tidak ingin menutup video ini dengan sekedar retorika kosong. Kasus Rempang bukan hanya soal tanah, bukan sekedar soal investasi. Ini adalah ujian bagi kita semua apakah hukum lingkungan benar-benar hadir untuk melindungi rakyat dan alamnya, atau hanya menjadi simbol tanpa makna karena dari pembahasan kita, dari asas tanggung jawab negara dipertanyakan penerapannya, dari asas partisipatif belum berjalan secara optimal, dari asas keadilan masih menyisakan ketimpangan, dan juga dalam perlindungan perjuangan lingkungan dalam pasal 66 menimbulkan kontroversi dalam praktiknya. Namun di sisi lain, masyarakat Rempang menunjukkan sesuatu yang sangat penting, bahwa masyarakat yang mungkin tidak memiliki kekuasaan, sumber daya besar, dan juga akses politik, tetapi memiliki kesadaran hukum dan juga keteguhan sikap, tetap memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Dan disinilah letak peran kita sebagai mahasiswa hukum, bukan hanya sebagai memahami pasal saja, tetapi ikut memastikan bahwa hukum benar-benar hidup ditegakkan dan juga memberikan perlindungan, terutama bagi mereka yang paling rentan. Saya Rizky Pramasidik, izin pamit undur diri. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanya ada milik Tuhan semata. Sekian dan terima kasih.